Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 4 tentang bersih itu sehat. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran keempat tentang bersih itu sehat. Nah, anak muslim harus bisa jaga kebersihan. Anak yang bisa jaga kebersihan akan hidup sehat. Islam sangat memperhatikan pentingnya hidup bersih dan sehat. Di antara cara hidup bersih dan sehat dalam Islam adalah dengan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, anak-anak, pada pelajaran berikut ini kita akan belajar tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, pengertian dari hadas kecil, pengertian dari hadas besar, dan kita akan belajar tentang bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang hadas kecil. Pengertian hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Nah, pengertian wudhu sendiri adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil sesuai syariat dan rukunnya. Nah, mengenai cara berwudhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sehingga ia bersuci dari hadas tersebut. Ini riwayat dari Bukhari, yaitu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seseorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya Bu Salwa akan menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan hadas kecil. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang dianggap berhadas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul adalah tempat keluarnya air kencing.
Dubur adalah tempat keluarnya kotoran atau kentut. Jika keluar sesuatu dari kedua jalan tersebut, maka seseorang telah berhadas kecil. Hal tersebut sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, baik dengan suara maupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Oke, perkara yang menyebabkan hadas kecil kedua yaitu hilang akal. Hadas kecil juga bisa disebabkan karena hilang akal. Di antara hal-hal yang disebut hilang akal adalah mabuk, pingsan, ayan, atau tidur, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Hal tersebut sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata adalah tali penutup dubur, maka barang siapa tertidur hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, perkara yang menyebabkan hadas kecil ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Nah, sebagian ahli fikih ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu walaupun tanpa penghalang. Akan tetapi, sebagian ahli fikih ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang dapat membatalkan wudu. Ketika orang batal wudu, maka dia telah berhadas kecil. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, yang artinya, dan jika kamu sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air untuk berwudu, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, yang keempat, perkara yang membatalkan hadas kecil adalah memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan dapat menyebabkan hadas kecil. Yang disentuh itu baik kubul atau dubur sendiri maupun orang lain, orang dewasa maupun anak-anak. Hal tersebut sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummi Habibah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu.